ladies and gentlemen. Selamat pagi saudara-saudari semua. And welcome to our viewers across Indonesia. Dan selamat berjumpa juga kepada seluruh pemirsa di seluruh tanah air Indonesia. As our final meeting in our series, sebagaimana hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir dalam seri seminar ini, we're going to be looking at natural treatments. kita akan melihat kepada beberapa pengobatan alami. I'm going to begin by looking at water. Saya akan memulai dengan melihat air. The use of water is a very powerful tool. Air adalah suatu alat yang sangat ampuh. Water can be used as a gas, steam. Air bisa digunakan sebagai uap, gas. It can be used as a liquid, which is water. Bisa digunakan sebagai cairan, yaitu sebagai air itu sendiri. Or it can be used solid as ice. Tetapi bisa juga digunakan sebagai zat padat, yaitu es. In the case of swelling, Di saat seorang sedang mengalami bengkak, and swelling usually happens if there's been a sprain or if there's inflammation. yang biasanya terjadi karena mungkin kesleo ataupun karena inflamasi radang. I do understand that in many Indonesian villages there's no fridge with freezers. Saya mengerti bahwa mungkin banyak di pedalaman-pedalaman Indonesia tidak banyak orang memakai kulkas dengan freezer atau pendingin membuat es. So ice is not freely available. Jadi es batu tidak dengan mudah kita bisa dapatkan. But there's something that you can do that is just as powerful. Tetapi ada suatu hal yang lain kita bisa lakukan yang sama ampuhnya. You just get a bowl of water. Kita bisa ambil air seperti ini And a cloth. dan sepotong kain, And you wet the cloth. direndam, dibasahkan. And I'll take Raymond's hand. Saya akan mengambil Now tangan. let us just say Raymond has sprained his wrist. Katakan tangan ini sedang kesleo. Then I squeeze it out a little. Saya peras sedikit. So it's not dripping, but it's not nearly dry. Jadi tidak menetes kemana-mana tetapi tidak juga kering. And you lay it over the swollen area. Dan ditaruh di atasnya bagian yang bengkak. That will warm very quickly, so then you turn it over. Ini akan menjadi hangat secara cepat, jadi dibalik lagi. And then you put it in and cool it again. Dan didinginkan lagi dan diulangi lagi. And you do it again Dan dilakukan lagi and again. sama seperti tadi, diulang. Again the whole thing will heat up very quickly because of the heat from the body. Dan airnya akan menjadi lebih hangat secara cepat karena panas dari tubuh itu sendiri. And sometimes you can just take it off and throw it around the air like that, and that will cool it. Kadang bisa dikasih udara supaya agak mendingin sedikit. And just again and again. Dan diulangi lagi. And what you will find Dan yang kita temukan adalah is that will cool the whole area. ini akan mendinginkan daerah yang sakit. Now you see, I'm feeling that's very warm there, that is cool there. Nah, kita bisa rasakan ini akan menjadi lebih dingin daripada bagian yang sini. Now that's just after a few minutes. Nah, ini hanya beberapa menit sesudah And if someone kita lakukan. had swelling for any reason, Jadi kalau ada seorang yang mengalami suatu pembengkakan karena suatu hal, you might do that for up to 15 minutes. kita bisa lakukan sampai 15 menit. And that will bring great relief, Akan membuat satu rasa nyaman, an incredibly simple treatment, suatu pengobatan yang sangat mudah, but very powerful at bringing the swelling down. tetapi sangat ampuh untuk membuat bengkak itu agak reda. You see, what water has the ability to do, Apa yang bisa air lakukan adalah it has the ability to draw the water out of the body into itself. bisa menarik air dari dalam tubuh itu ke dalam diri tubuh air itu sendiri. So again, this can be used anywhere in the body where there is swelling. Nah, ini bisa dilakukan di mana bagian manapun di tubuh yang bengkak. Now let me just feel it now. Ya, coba kita See, rasakan lagi bedanya. That is warm and that is still a little cool. Nah, ini hangat dan di sini masih dingin. And yet only a few minutes. Ya, hanya dengan beberapa menit.
Now, you can use the cool for many reasons. Kita bisa pakai pendinginan ini untuk beberapa alasan. Now, with the questions that I've had over the last few days, Dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami beberapa hari terakhir ini, there's been a variety of problems that have arisen. Banyak problem-problem yang datang dengan berbagai macam alasan. And I advise sitting in cold water. Saya bisa menasihatkan kepada saudara-saudara untuk duduk di air yang dingin. Now, I would advise sitting in a tub of cold water. Saya ingin memberi nasihat supaya Anda bisa duduk di air yang dingin. For things like hemorrhoids, Untuk hal-hal seperti ambeien, wasir, for constipation, untuk sembelit, for diarrhea, untuk diare. for if a lady had problems in her uterus, Apabila seorang wanita mempunyai suatu masalah dengan kandungan, saluran, so one would need a tub that one could sit in. seorang dianjurkan untuk duduk di suatu bak yang dia bisa duduk di dalamnya. So you can see that just the bottom part of the torso is in the tub. Jadi kita bisa lihat dalam gambar seperti itu, bagian bawah dari tubuh itu ada di dalam bak tersebut. And I would advise sitting for approximately 15 minutes. Saya anjurkan untuk duduk kira-kira 15 menit lamanya. Now, depending on the seriousness of the situation, Tergantung kepada beberapa situasinya yang berbeda-beda. this could happen 3 times a day or twice a day. Ini bisa dilakukan 2 kali satu hari atau 3 kali satu hari. But the more it's done, the quicker the healing. Namun lebih sering kita lakukan, lebih cepat kita sembuh. And what that sitting in the cold water will do, Apa yang terjadi jika kita duduk di air yang dingin itu? at first it brings the blood to the area, Darah akan datang ke area tersebut. and the reason is because we are warm-blooded creatures. Alasannya adalah kita adalah makhluk-makhluk yang berdarah panas, hangat. And whenever cold touches the warm body, there's a little bit of a shock. Di saat sesuatu yang dingin menyentuh tubuh kita, ada sesuatu yang kejutan. The body sees this and it says, crisis, cold has come. Tubuh itu mengatakan seakan-akan ada suatu krisis, yaitu sesuatu yang dingin datang. And the blood rushes to the skin. Dan darah langsung muncul ke permukaan kulit. But as the person stays in the cold water, Apabila seorang duduk di suatu bak yang dingin dan diam di sana, then the blood is sent away. jadi darah juga akhirnya dikirim pergi lagi. Now the blood is the healer of the body. Jadi darah adalah penyembuh dari tubuh kita. And when the first reaction happens, you're getting more healing coming to the area. Di saat reaksi pertama itu datang, kita mendapatkan suatu penyembuhan yang datang juga ke tempat yang sama. And as the blood is sent away, so the waste is sent away. Jadi di saat darah itu pergi meninggalkan daerah itu, segala sesuatu yang tidak baik juga dikirim pergi juga dari tempat tersebut. Now another treatment that you can do is alternating hot and colds. Jadi suatu alternatif lain yang kita bisa buat adalah bergantian panas dan dingin. We call it alternating because you do some hots and some colds. Disebut alternatif yaitu bergantian adalah karena kita menggunakan 2 panas dan dingin. And this is 3 minutes hot Itu 3 menit untuk panas and 30 seconds cold. dan 30 detik untuk dingin. Now, a person could do this for a twisted ankle or an ingrown toenail. Ini bisa dilakukan untuk pergelangan kaki yang terkilir atau ada kuku yang sakit. Or an infected splinter. Atau mungkin kalau ada kesusupan suatu benda asing di dalam kulit.
And you do the hot and cold 3 times. Dan kita lakukan bergantian antara panas dan dingin 3 kali. Ideally, one would have a kettle of boiling water. Sebaiknya kita mempunyai satu kettle air panas, So teko. when the foot is in the cold, then you put a little bit more hot in the hot. Jadi di saat kaki itu di dalam tempat yang dingin, kita taruh lebih panas lagi di tempat yang panas. Because the power of the treatment is dependent on the extreme of hot and cold. Jadi daya keampuhan dari treatment ini adalah ekstrim antara panas dan dingin tersebut. But great caution must be expressed not to burn your patient. Namun harus berhati-hati supaya tidak terbakar kulit dari pasien tersebut tentunya. If I'm putting someone's foot into the hot, I put their foot into my hand as I lower it in. Jadi di saat kita meletakkan kaki seseorang ke dalam air yang panas, kita juga membawa tangan kita masuk ke dalamnya. I find that some people can handle hot more than others. Saya mendapatkan bahwa beberapa orang bisa mentolerir panas lebih dari orang. Now, caution has to be given in this treatment. Jadi kita harus memperhatikan, ada beberapa hal yang harus perhatikan. For the very old and the very young. Untuk orang-orang yang sangat tua dan yang sangat muda. The diabetic. Orang yang diabetes. And the person that does not have much feeling in their extremities. Dan untuk orang-orang yang tidak mempunyai sensasi rasa terhadap hal-hal tersebut. Now you can dip your feet or your hands in the hot and cold. Ya, kita bisa meletakkan kaki kita di panas atau dingin. But if someone has a congested chest, tapi apabila ada orang yang sesak napas, as in bronchitis or asthma, contohnya orang sakit bronkitis atau asma, then you can use cloths. Dan kita bisa pakai kain-kain. So you might dip the cloth in hot, wring it out, and place it over. Kita bisa taruh di air panas dan letakkan di atasnya. When you do that, you would always put a towel over the top to keep it warm. Ya, jadi di saat kita melakukan, kita harus selalu taruh handuk di atasnya untuk supaya tetap panas. And you do that for 3 minutes. Kita lakukan selama 3 menit. In another bowl, you have your cold water. Nah, di satu baskom yang lain kita punya air yang dingin. And you will then apply a cold cloth. Dan kita mengambil kain juga untuk yang dingin tersebut. But the cold cloth heats up very quickly. Tapi yang dingin sangat mudah menjadi hangat. So to be able to do 30 seconds of cold, jadi untuk melakukan 30 detik dingin ini, you would have to do what I did to Raymond's wrist. Kita harus lakukan apa yang saya tadi lakukan terhadap pergelangan tadi. Which is keep changing it, keep changing it. Jadi gantikan terus secara cepat. And again you do that 3 times. Dan kembali lakukan itu 3 kali. Now that can be very relieving for a congested chest. Jadi ini bisa sangat membantu orang-orang yang sesak napas. And for someone who can't sit in a cold tub. Jadi, dan juga bagi seorang yang tidak bisa duduk di air yang dingin, bak dingin. For problems in their abdominal area. Mungkin ada masalah dengan bagian bawah dari perutnya. Then the hot and cold cloths can be done to the abdominal area. Jadi hal yang sama, yaitu kain panas dan dingin bisa diletakkan di bagian yang sama. And if someone has pain in their spine, jika seorang memiliki sakit di punggungnya, you can do it to the spine. Bisa dilakukan terhadap punggung orang itu. Now what can be very, very calming for someone who is very stressed, apa yang bisa menenangkan orang yang yang sedang stres, is that you do a compress to the whole spine. Ya, yaitu untuk mengkompres seluruh tulang belakangnya. And you would again do the 3 minutes hot and the 30 seconds cold. Kembali sama, yaitu 3 menit panas dan 30 detik dingin. Because we're warm-blooded creatures, you always start with the hot. Karena kita adalah makhluk yang berdarah hangat, kita selalu mulai dengan yang panas. And you always end with the cold. Dan harus selalu diakhiri dengan yang dingin. Ending with cold equalizes the circulation. Dan mengakhiri dengan yang dingin adalah menyeimbangkan sirkulasi.
and it prevents chilling. dan menghindari kedinginan. One of the best tonics that you can give a body Ya, salah satu dari cairan yang baik kita bisa berikan pada tubuh kita is having a cold wash. yaitu dengan memandi dengan air dingin. But I think in Indonesia, that's all most people have. Ya, tetapi saya rasa di Indonesia itulah yang dilakukan semua orang. I know when I had a wash an hour ago, Ya, di saat saya mandi kurang lebih 1 jam lalu, I go with the cold. saya merasakan dengan air dingin tersebut. But I'm sure you're used to it. Tapi saya yakin Anda sudah terbiasa dengan hal itu. But it is very good for the body because of the tonic effect it gives. Tapi itu sangat baik buat tubuh Anda karena efek dari tonik tersebut, cairan tersebut. After our walk yesterday, we ended up down at the waterfall. Saat sesudah jalan kaki pagi kemarin, kita akhiri di air terjun kemarin pagi. And I dived in the pool. Dan saya masuk nyemplung ke dalam air. And the lady said to me, "Isn't it cold?" Nah, seorang mengatakan, wah bukan dingin itu? I said, "This is warm compared to Australia." Wah, saya bilang ini sangat hangat dibandingkan di Australia. Every morning after my morning walk Setiap pagi sesudah jalan pagi saya in Australia, di Australia, I dive into our mountain stream. saya masuk menyeburkan diri di sungai, di gunung. And it feels like it's got ice cubes in it. Ya, rasanya seperti air es. So I stay in there 7 seconds. Saya berada di dalamnya 7 detik saja. But it gives an amazing tonic effect. Tetapi memberikan saya efek yang luar biasa. See, hot water relaxes. Dan air hangat atau air panas membuat kita rileks, lebih nyaman. Whereas the cold water wakes you up. Tapi air yang dingin membangunkan kita, mengejutkan. So understanding what hot and cold water do, Jadi mengerti akan apa yang bisa dilakukan air panas dan air dingin terhadap tubuh kita, it can have very powerful effect on healing different ailments. bisa menyembuhkan dengan ampuh beberapa penyakit-penyakit. Now it's very, very important for these treatments to be successful Sangat-sangat penting untuk treatment ini bisa berjalan dengan sukses. that the person be very well hydrated. Jadi seorang tersebut harus minum banyak air. Now we're going to have a look at some natural treatments you can do with foods and vegetables. Nah, kita akan melihat beberapa treatment atau pengobatan yang kita bisa lakukan dengan beberapa jenis makanan. And I have endeavored to use the things that you have here. Saya mengusahakan untuk memakai apa yang Anda miliki di tempat Anda sini. Now the first one we're going to look at is aloe vera. Yang pertama kita lihat adalah aloe vera. Every home should have aloe vera. Setiap rumah tangga harus memiliki lidah buaya. Now when you cut the aloe vera and set it on a plate, a lot of yellow juice will come out. Di saat kita memotong lidah buaya dan taruh di atas piring, banyak cairan yang keluar dari bawahnya. Now if you take this yellow juice in, it has an effect to make you go to the toilet. Kalau kita makan, memasukkan ini ke tubuh kita akan memberi satu efek sehingga kita pergi ke belakang. And so you Cairan kuning tersebut. either cut it and let it drain, Dan kita mau memotongnya dan biarkan itu keluar sendiri, or you can peel it like I am here. atau kita bisa potong seperti yang saya lakukan sekarang ini. And when you peel it, you will get rid of the yellow. Di saat kita potong, kita akan buang cairan kuningnya. It just lines the skin. Itu hanya menutupi bagian luar dari kulitnya saja. Now, aloe vera has a growth stimulant in it. Aloe vera lidah buaya ini mempunyai status stimulan untuk pertumbuhan, Which means it stimulates rapid healing. yang artinya adalah membuat penyembuhan itu lebih cepat. On the inside and the outside of the body. Dari luar maupun dari dalam tubuh kita. But one of the beauties of aloe vera on the inside Tapi satu hal yang menarik mengenai lidah buaya ini jika di dalam tubuh,
is that it coats and soothes the lining of the gastrointestinal tract. Ya, itu menyegarkan dan membuat nyaman dinding dari gastrointestin, saluran pencernaan. Now you see this clear inside that I have taken. Kita melihat bagian bening dari dalamnya. Now what you can do is you can just eat that. Ya, apa yang kita bisa lakukan adalah makan langsung. It just tastes like jellied water. Rasanya hanya seperti air yang sudah menjadi gel. And it'll coat and soothe Tapi itu akan melapisi dan menyegarkan the gastrointestinal tract. saluran pencernaan kita. Now where you can use this on the inside, Di mana kita bisa menggunakan ini di dalam tubuh kita? if someone has a sore throat, Apabila seorang itu memiliki gatal tenggorokan atau sakit tenggorokan or an upset stomach, atau perut yang tidak enak, it will heal stomach ulcers. akan menyembuhkan sakit perut mah. If someone has like diarrhea or irritation in their colon, Apabila seorang mempunyai diare atau iritasi di kolon usus orang itu, so it can be used to heal all of those problems. ya, bisa digunakan untuk menyembuhkan semua masalah-masalah tersebut. You can use it also on the outside of the body, on the skin. Kita juga bisa pakai untuk bagian luar dari tubuh kita tentunya. It's very good on babies in the area where their nappy is. Bisa dipakai di bagian tubuh luar dari bayi di mana suka popoknya. Because sometimes babies will get a nappy rash. Ya, karena suka iritasi atau gatal-gatal. And it also can be used on the skin if someone has rashes. Bisa juga ditaruh di mana ada suka sering seperti gatal-gatal di kulit. I call it God's cream. Saya sebut ini adalah krim alami dari Tuhan. Now when we have a break, everyone's welcome to come up and have a little sampling of this. Di saat nanti kita berhenti untuk istirahat, kita mengundang semua untuk datang dan mencoba. So every home should have an aloe vera plant. Jadi setiap rumah tangga harus memiliki lidah buaya, It tanaman. it grows very easily, Tumbuh dengan mudahnya, and you will be very grateful that it is on hand. dan Anda akan bersyukur kalau ini ada di tempat Anda. But where it's probably the most well known is for burns. Ya, tetapi satu hal yang ini sangat terkenal adalah untuk menyembuhkan luka bakar. Now, we'll use Raymond's hand again. Let's say Raymond had a burn here. Ya, katakan tangan ini sedang terluka bakar atau. Now what you do is you keep the skin intact and you put the gel part on where the burn is. Yang kita lakukan adalah biarkan kulit luarnya tetap di sana, tetapi bagian yang gel kita letakkan di kulit. And then you would bind that on with a cloth. Lalu kita bungkus dengan kain. Just rub that in. Now Raymond's got very nice skin cream on his hand. Ya, lalu sesudah dioles, kulit itu akan memiliki suatu krim yang baik di atasnya. Every kitchen should have a few aloe vera plants outside their back door. Jadi setiap dapur di rumah tangga harus mempunyai lidah buaya di pintu keluarnya. Because it is a powerful healer. Karena ini adalah suatu penyembuh yang sangat-sangat ampuh. Now we will look at garlic. Sekarang kita akan lihat kepada bawang putih. Garlic is a very strong antibacterial herb. Bawang putih adalah satu tumbuhan yang sangat ampuh untuk antibakteri. Have you heard of antibiotics? Apa Anda sudah pernah antibiotik? This is more powerful than the doctor's antibiotic. Ini lebih ampuh daripada antibiotik dari dokter yang Anda bisa dapatkan. If a person has a very congested chest and they feel they need an antibiotic, Jika seseorang mengalami sesak napas yang hebat,
dan mereka merasa perlu suatu antibiotik, well, they need God's antibiotic. ya, mereka sungguhnya memerlukan antibiotik yang dari Tuhan langsung. To have an antibiotic effect, 4 raw cloves need to be taken every day. Untuk mempunyai suatu efek antibiotik, 4 siung harus diambil setiap hari konsumsi. So it can be chopped up in the food, Bisa dipotong-potong kecil-kecil masuk dalam makanan, or it can be chopped up, put in a little water and drunk down. atau dipotong-potong masuk ke air dan diminum. You can also finely slice the the garlic, Kita juga bisa mengiris-iris garlic atau bawang putih tersebut. and what I do is if I have a baby or a little one with a cold, I will bind the slices of garlic to the feet. Jadi jika kita memiliki seorang bayi yang sedang demam, kita bisa iris-iris seperti ini dan taruh di kaki Because it's anak hard tersebut. it's hard to give a baby garlic. Karena sangat sukar memberi anak bayi bawang putih tentunya. And what I do is I get a little strip of cloth, Jadi yang saya lakukan di sini adalah mengambil sepotong kain like this, sebesar ini kira-kira, and I lay the garlic on the cloth, dan saya letakkan di atas kain, and then I will bind that on the feet, like so. dan saya akan ikatkan di kakinya seperti ini. The biggest pores in the whole of your body are on the soles of your feet. Pori-pori yang terbesar di tubuh kita adalah di bawah telapak kaki kita. So when you do that, then you put the little one's sock on, Jadi di saat kita melakukan, kita taruh anak bayi tersebut kaos kakinya and then a shoe on, dan sepatunya. if they're a toddler. Kalau mereka anak sudah merangkak. But if they're a little baby, you just put the sock on. Tetapi kalau anak masih bayi, masih orok, mungkin ditaruh kaos kaki saja. You can usually smell the garlic on their breath in a few minutes. Biasanya kita akan langsung bisa mencium bau bawang putih dari nafasnya langsung. Because the biggest pores on the whole of your body are on the soles of your feet. Karena tadi saya katakan pori-pori yang terbesar dari tubuh adalah di bawah telapak kaki tersebut. The pores take up the garlic juice and then they send it where it needs to go. Jadi pori-pori dari di bawah telapak kaki itu mengambil jus, mengangkatnya ke dalam tubuh dan mengirimkannya kemana harus dikirim. You might leave it on the baby overnight, or you might leave it on for a few hours in the day. Bisa ditinggalkan, diletakkan di kaki bayi tersebut semalaman atau beberapa jam dalam satu hari siang-siang. Now this garlic juice is quite caustic. Ya, jadi jus dari bawang putih ini agak lengket. And that's why you put the cloth between the slice of garlic and the baby's foot. Karena itu pakailah sepotong kain antara bawang putih ini dan kaki anak bayi tersebut. But if someone had a wart, tapi bila seorang memiliki wart, seperti kutil, like a little Yeah, growth, wart, yeah. hard growth, then they would use that garlic juice to burn the wart out. Oke, bisa juga diletakkan di atas kutil tersebut untuk mengeluarkan kutilnya. When they do that, Di saat orang tersebut melakukan hal itu, they would need to put a little bit of oil on the skin around it so that they're only burning the wart away. jadi orang tersebut harus meletakkan minyak di sekeliling kutil tersebut karena sehingga bawang putih hanya membakar kutilnya saja. If I put that cut garlic on my hand for several hours, Apabila saya letakkan bawang putih di atas kulit saya seperti ini, my skin would blister. kulit saya akan melepuh. And so, if someone has an irritable stomach, the raw garlic is not good in their stomach. Di saat seorang memiliki satu perut yang mudah teriritasi, bawang putih ini tidak terlalu baik untuk dimakan. But if they lightly cook it, it doesn't cause harm. Tetapi jika dimasak secara ringan, tidak akan menyakiti.
Now we're going to look at onion. Nah, kita sekarang akan melihat bawang merah. These are only tiny, but they're onion. Ini hanya kecil tetapi adalah bawang. And you can finely slice the onion. Kita bisa iris bawang ini. And you can make a compress for the chest. Dan kita bisa mengambilnya untuk kompres dada. If someone has a congested chest. Apabila seorang mempunyai sesak dada. So you might do... Will the big onion work the same way? Yeah. Okay. The big onion will work, but this is the only one we could find. Bawang, we call it bombay. Bawang bombay juga bisa dipakai dengan efek yang sama. So you might do hot and cold compresses on the chest. Kita bisa menggunakan kompres panas dan dingin di dada. And then slice up the garlic and made a compress. Dan iris-iris bawang merah dan buat kompres yang sama. And the thin or one layer is the layer that you would put on the chest. Di lapisan kain yang paling tipis adalah lapisan yang mana kita tempelkan ke dada. So you would put it on the chest. This is the size for a child. Nah, tentunya ini adalah satu ukuran untuk anak kecil. And then you cover that with plastic. Dan ditutup dengan plastik. And then you would pin it to the shirt or you might bandage it on. Mungkin bisa dijepit dengan peniti atau dengan dengan kain supaya tidak jatuh. Now if someone had a sore throat, you could spread this out a little bit so that it'll fit the throat. Jadi jika seorang juga mengalami sakit tenggorokan bisa agak disebarkan dan diletakkan di tenggorokan leher. It would be put on like that. Bisa letakkan seperti ini. Then you cover that with plastic and put maybe a scarf on. Ya, bisa diletakkan plastik kemudian satu scarf. Selendang atau apapun. Both of these treatments you would ideally leave them on for about 4 hours. Biasanya kalau kita melakukan hal ini ditinggal ditempel selama 4 jam. Another thing that you can do is you can chop up the onion and put it into a jar. Apa yang kita bisa lakukan juga adalah potong-potong ini bawang merah tersebut dan masukkan ke dalam satu toples. And layer it with either honey or palm sugar. Dan dimasukkan madu atau pine sugar is it? Palm sugar. Oh, palm sugar, gula aren. So here's your jar. And here is your onion here. Katakan ini adalah toples tersebut dan ini adalah irisan dari bawang merah. And then a spoonful of honey or palm sugar. Dan di atasnya ada kurang lebih 1 sendok makan madu atau gula aren. And so you would layer your whole jar like this. Dan kita lakukan hal yang sama untuk lapisan-lapisan sampai ke atas. Finishing with a lump of honey or palm sugar. Dan akan diakhiri dengan lapisan terakhir yaitu madu sendiri atau gula aren tersebut. And then you let that sit for 24 hours. Dan biarkan diam selama 24 jam. After 24 hours it will look like this. Sesudah 24 jam akan terlihat seperti ini. You will have a fluid with onion floating in it. Kita akan melihat suatu cairan dengan bawang-bawang putih mengambang di dalamnya. You strain the onion out. Kita saring bawang putihnya. And what you have left is the cough syrup. Yang akan tinggal di dalamnya adalah obat batuk. And a child might have a teaspoon of that 3 times a day. Dan anak bisa mengambil obat tersebut 3 kali dalam sehari. An adult could have a teaspoon 3 times a day. Dan orang dewasa juga bisa mengambil 3 sendok teh setiap harinya. Ginger. Jahe. Ginger is a very powerful herb. Jahe adalah obat yang sangat ampuh. And it can be used internally or externally. Dan bisa dipakai dalam maupun luar tubuh. Internally, you would grate it and then pour boiling water on it. Kalau untuk dipakai di dalam tubuh harus diparut dulu dan ditaruh air mendidih.
And the best grater is this tiny little one here. Ya, untuk memarut paling bagus adalah yang kecil-kecil bagian bawahnya. A teaspoon of ginger to a cup of boiling water. 1 sendok teh dari jahe tersebut dan 1 cup. Yeah. Oke, 1 gelas air mendidih. Let it sit for 10 minutes, strain it and drink it. Dan biarkan selama 10 menit, disaring dan minum airnya. And it's used for nausea, Nah, ini dipakai untuk rasa mual, upset stomach. perut yang tidak enak. But you can use it also externally. Tetapi bisa juga dipakai untuk bagian luar tubuh. So you grate it on this tiny grater, Dan kita parut seperti ini. and you make it into a poultice. Nah, kita buat menjadi suatu ramuan. And you use it wherever there is joint inflammation. Nah, dipakai di saat kita memiliki sakit-sakit persendian For atau yang instance, inflamasi. Kadang. yes. Now there are other poultices you use for tissue inflammation. Nah, bisa juga ada juga yang kita bisa lakukan untuk satu inflamasi jaringan lain. But this one is used for the joint inflammation. Tapi ini dipakai untuk persendi-sendian. So this would be arthritis Ini itu untuk artritis, or an inflamed, rematik, yes, inflamed spine. atau tulang belakang yang radang. And as you can see by the poultice I've made, it's quite moist. You see the cloth getting quite wet. Jadi seperti yang kita lihat di sini, ramuan ini menjadikan kain itu basah karena ada cairan. So you make again the poultice, Ya, kita buat lagi seperti ini. and you fold it over like a package. Kita lipat seperti satu paket. Now let's say Ramond has inflammation inside of his joint. Katakan ada suatu inflamasi di persendian tangan ini. Then we put the poultice on like that, Kita taruh kompresnya seperti ini and then cover it with plastic. dan dibungkus dengan plastik. Now that could be left on overnight, Ini bisa ditinggalkan selama 1 malam. and if he finds it has brought him so much relief, Kalau dirasakan begitu membuat nyaman, he could certainly do it again. So you tentu bisa diulangi lagi. put about that much plastic over it, Kurang lebih begitu banyak plastiknya, demikian banyak. and I have made a homemade bandage out of a t-shirt here, Nah, ini kain yang dibuat sendiri di rumah, which you certainly can do. yang tentu bisa dipakai dengan mudah. It's very important that the patient be comfortable Sangat penting adalah supaya pasien yang sakit tetap merasakan nyaman, and the poultice not leak. tetapi juga yang di dalamnya kompresnya tidak menetes keluar, tidak bocor. Now, whenever I put a poultice on someone, Di saat kita meletakkan ramuan kompres pada seorang, I always put my hand on the poultice and I ask God to bless this poultice. saya selalu letakkan tangan di daerah yang sakit dan saya berdoa For supaya he, Tuhan memberkati. for he is the ultimate healer. Karena dia adalah penyembuh yang sempurna. He made the body Dia menciptakan tubuh kita and he gave us these herbs. dan dia menciptakan ramuan-ramuan ini untuk kita semua. Psalm 104 verse 14 says that God gave herbs for the service of man. Mazmur 4 ayat 14 mengatakan Tuhan memberikan ramuan-ramuan ini untuk melayani manusia. Now I find that if someone has inflammation in the joint, Saya mendapatkan bahwa jika seorang mengalami inflamasi di persendiannya and you put a ginger poultice on it, dan kita letakkan kompres dengan jahe tersebut, within about 1 hour they say to me, my skin is burning. dalam 1 jam dia akan mengatakan kulit saya ini seperti terbakar.
What the ginger does is it pulls the inflammation out of the joint to the skin. Apa yang terjadi adalah jahe tersebut menyedot inflamasi keluar dari kulit. Now, if someone had an inflamed joint in one wrist but not in the other, Jika seorang mengalami inflamasi di satu pergelangan tetapi yang pergelangan lain tidak, and they put a ginger poultice on both wrists, tetapi mereka meletakkan kompres yang sama di dua tangan, within 1 hour, the inflamed wrist, the skin would feel like it's burning. di tangan yang sakit dalam 1 jam akan terasa seperti terbakar. But in the wrist that has no inflammation, there would be no burning experience. Tetapi di satu tangan yang tidak inflamasi, tidak akan terasa panas terbakar. People say to me, but my skin is burning. Tapi dia katakan kulit saya ini terbakar. And I say, yes, but what does your joint feel like? Ya, tetapi bagaimana persendian Anda rasanya? You will find that there is a relief in the pain in the joint. Ya, Anda akan merasakan suatu kenyamanan, kesembuhan di pergelangan tangan Anda. And some people will say to me, how do you know if it's joint inflammation or tissue inflammation? Jadi orang mengatakan bagaimana kita bisa membedakan inflamasi dari persendian atau jaringan? So sometimes you don't know, and you might try a few different poultices to see what you get the best result with. Kadang-kadang kita tidak tahu, jadi harus coba beberapa hal supaya kita tahu apa yang terbaik. We had a lady come and do our program at our health retreat. Ada seorang wanita yang datang untuk berobat ke tempat kami. And she had a very inflamed joint of her middle finger. Dia mengalami suatu inflamasi persendian di jari tengahnya. It was swollen and very sore. Membengkak dan sangat-sangat sakit. And she could not bend her finger. Dan dia tidak bisa membengkokkan jarinya. So we made a little ginger poultice and put it round her finger overnight. Jadi kami lakukan hal yang sama, mengkompres dengan jahe dan tinggalkan semalaman. In the morning, she said the pain had gone away. Dikatakan pagi harinya sakitnya sudah pergi. And for the first time in 2 years, she could bend her finger. Dan untuk pertama kalinya dalam 1 tahun dia bisa membengkokkan jarinya. Now that was after only one night. Nah, itu hanya 1 malam saja pengobatan. So the ginger poultice is a very effective one on joint inflammation. Dan ramuan kompres jahe ini adalah sangat ampuh untuk inflamasi persendian. But now I'm going to show you what to do with tissue inflammation. Jadi saya akan tunjukkan apa yang kita bisa lakukan terhadap inflamasi jaringan dalam. We're going to use the potato. Kita akan pakai kentang. And the slightly bigger grater. Dan parutan yang sedikit lebih besar. And you grate it. Dan kita parut. Is Kartini here? Saudari Kartini ada? That's all right. I can do you. Boleh dipanggil Kartini. So I will show you how to do this one. And saya akan tunjukkan Anda apa yang kita bisa lakukan di sini. This is a poultice that you would do for tissue inflammation. Ini yang kita bisa lakukan terhadap inflamasi jaringan. So for a sprained ankle, Contohnya adalah kaki yang kesleo. maybe an ingrown toenail, Mungkin ada kuku yang terbelah. or a splinter that has got inflamed. Cantengan ya. Bahasa Indonesia cantengan, sorry. So you put the potato like this, Kita kentangnya dibuat seperti ini and then you make the poultice. dan kita lipat. I think I mentioned to you previously that I had a crash on my push bike a little while ago. Nah, saya sudah sebutkan kemarin bahwa saya mengalami kecelakaan di sepeda beberapa waktu yang lalu. And I smashed my cheekbone. Dan saya
terbentur tulang pipi saya. I cracked 2 ribs, 2 rusuk saya retak and I scraped my hip bone, dan tulang pinggul saya retak juga, and I had a gash here. dan ada bengkakan di tangan So I'd fallen like this on the karena bridge. saya jatuh seperti ini di jembatan. And my son came and helped me, and we put poultices on straight away. Jadi anak saya membantu saya, langsung kami taruh kompres di beberapa tempat langsung. But the most painful was my finger. Jadi yang paling sakit adalah di jari saya. A big splinter had gone into the flesh at the bottom of my nail. Karena ada satu potong kayu masuk ke susupan di depan kuku ini. That hurt very much. Sangat-sangat sakit. But it was in too tight, too deep for him to get it out. Namun karena terlalu dalam dan terlalu sempit untuk masuk, untuk tidak bisa keluar jadi. And so I put a grated potato poultice on the finger. Jadi saya lakukan kompres dengan kentang di jari saya. I wrapped it in plastic and taped it up. Saya bungkus di plastik dan saya bungkus. It took 80% of the pain away. Ya, mengambil kurang lebih 80% dari sakitnya. That night I slept a peaceful sleep with my poultices all over me. Jadi malam itu saya tidur dengan nyenyak, dengan kompres di seluruh tubuh saya. Now, if I had done nothing, I would have been in a lot of pain. Kalau saya tidak lakukan apa-apa, saya pasti sakit semalaman itu. And if one would go to hospital, all they do is give you painkillers. Tetapi kalau seorang mengalami kejadian yang sama dan pergi ke rumah sakit, apa yang mereka lakukan hanya memberi obat anti sakit saja. Now, I took 1 day off work. Saya berhenti bekerja 1 hari. Saya tidak bekerja. I was able to function quite well, even though I had my injuries. Saya bisa berfungsi secara normal walaupun saya mengalami kecelakaan tersebut. Now, this happened to me on a Friday afternoon. Ini terjadi pada saya pada hari Jumat siang. And it was Wednesday morning that the splinter just slid out by itself. Dan pada hari Rabu pagi, kayu yang tersusup masuk itu keluar dengan sendirinya. And it was just the humble potato. Hanya suatu kentang yang sangat sederhana ini. Now we're going to pretend now that Raymond has sprained his wrist. Kita akan mendemonstrasikan bahwa tangan ini seperti kesleo. So what we do first is the cloths. Jadi apa yang kita lakukan adalah dengan air yang tadi. Yes. We've got a real patient with a swollen knee. Please come up. Oh, ada seorang yang mengalami kesleo yang sesungguhnya. Kita akan demonstrasikan. Alright. I had an accident and I fell on my knee. Oh, saya mengalami kecelakaan dan jatuh di lutut saya. It is not as swollen as it was. Tidak bengkak lagi seperti sebelumnya. Because I put Ini, ice on it. Karena- Right or wrong, I'm not sure. Karena saya taruh es. But it's still Tidak very tahu benar atau sore. tidak, Can you put tetapi your leg? masih sakit-sakit sekarang. Just in there. Yeah, it's just right on the kneecap actually. Right on the kneecap. Yeah. Tepat di atas lutut. Need any help? I'm right. Alright. Just around the ankle. Kita taruh ramuan yang sama dan bungkus satu malaman. She was so happy with it, and it brought her such relief Ya, dia sangat gembira karena sangat menyembuhkan that she had it on all night. dan dibiarkan semalaman. And we saw her the next day, and she still had it on even late in the morning. Ya, kita lihat dia hari berikutnya masih tertempel sampai hampir siang. So it's very good for tissue inflammation. Ya, sangat baik untuk jaringan inflamasi yang Whereas the ginger is for the joint inflammation. sementara jahe adalah untuk persendian, And, radang persendian. and as I said, if you're not sure, one day you try the potato and the next day you try the ginger. Jadi kalau Anda tidak pasti, coba saja hari yang pertama pakai kentang, yang berikutnya pakai jahe.
Because sometimes it can be even a little bit of both. Tapi juga mungkin bisa juga kombinasi antara duanya. But I have known people with very painful lower backs Tetapi saya bertemu beberapa orang dengan punggung bagian bawah yang sangat sakit, to get a lot of relief with the greater ginger poultice. akan merasa sangat-sangat nyaman dengan poultice dari jahe. So with someone with a painful lower back, you could do the hot and cold compresses on them. Jadi dengan orang yang mengalami sakit tulang belakang, bisa dikompres dingin dan panas dulu, And then put the ginger poultice on. lalu letakkan poultice jahe sesudahnya, And then bandage that around the torso. lalu dibungkus di badannya. With the potato poultice, Dengan poultice dari kentang, I've mentioned that it's very good for tissue inflammation. saya sebutkan bahwa itu adalah baik untuk inflamasi jaringan. But as my illustration of my splintered finger shows, Namun saat saya tadi menjelaskan cerita mengenai kayu yang masuk ke jari saya, it is also able to draw things like splinters out of the body. ya tentunya ramuan yang sama bisa menarik kayu tersebut keluar dari tubuh kita. When my youngest son was 8 years of old, Di saat anak saya yang paling muda umur 8 tahun, he got a big splinter in the bottom of his foot like that, and it was that big. ada satu susupan kayu yang kurang lebih seukuran ini. Now, I didn't know it was that big. Saya tidak tahu ternyata sebesar ini ukurannya. And what I did was I put his foot in hot water, hot water, like I showed you previously. Yang pertama saya lakukan adalah air panas, dingin dan panas yang seperti saya katakan tadi. Every morning and every night. Setiap malam dan setiap pagi dan malam. And then I did a grated potato poultice over his foot overnight. Lalu saya buat poultice ramuan kentang dan biarkan semalaman. Now it took 2.5 weeks. Ya, memerlukan 2,5 minggu. But it drew that splinter right out of the body. Namun menarik serpian kayu itu langsung keluar dari tubuhnya. So here his toes like this. 1, 2, 3, yes. And it was about here. Dan kurang lebih 5. kurang lebih posisinya di situ. And after 2.5 weeks, a black thing appeared in that hole. Sesudah 2,5 minggu, satu titik hitam muncul di kakinya. And I literally just pulled it out. Dan saya benar-benar hanya menarik saja keluar. With no pain at all. Tidak ada sakit sama sekali. Very similar to what happened to my Sangat mirip dengan apa yang terjadi di tangan to my jari finger. saya. It was as clean as a whistle. Nah, tapi hasilnya menjadi bersih. No infection at all. Tidak ada infeksi, No dirt. tidak ada kotoran, It kept it very clean. ya, tetap bersih. I also helped a man who had, here's the foot again, who had, now I don't know if you know the sickle. In Australia, it's a sickle for Arit. for cutting, Ya. and he was cutting it, and Ada seorang di Australia datang ke tempat kami, dia kena sabit tersebut right in di there. kakinya. And I didn't see him for a few days, and then someone told me his foot was up like a red balloon. Saya tidak melihatnya awalnya, tetapi seorang mengatakan bahwa kakinya membengkak seperti balon merah. And he had a red line coming up his leg. Ada satu garis yang merah juga naik ke kakinya. And they carried him down to me, Nah, dia digotong ke tempat kami. and I did the alternating hot and colds 3 times. Saya buat dingin dan panas, kompres 3 kali. And then I did a grated potato poultice over his whole foot. Dan saya ambil
poultice kompres dengan kentang di kakinya. Just by doing that, reduced his pain level by about 60%. Nah, hanya dengan melakukan hal tersebut, sakitnya itu mungkin kurang lebih 60% hilang. 2 hours later, he came back to see me. 2 jam kemudian, dia menemui saya. And all the swelling had gone down. Dan bengkaknya itu sudah turun. And when I took the poultice off, this was open and it was oozing. Dan di saat saya buka itu kompresnya, ini lubangnya itu sudah meleleh. And that's what I wanted. Dan itulah yang saya inginkan. Because his wound was deep into the body. Karena lukanya itu masuk jauh ke dalam tubuhnya. And that wound must be kept open till it had healed from the inside out. Dari luka itu biar terbuka supaya sembuh dari dalam keluar. Now the red line when he came back after 2 hours had come down about 6 inches. Dan garis merah di kakinya itu sudah turun sebanyak 6 inci mungkin. I did the hot and colds and the grated potato again just before he went to bed. Saya lakukan lagi panas dan dingin dan kompres kentang. And in the morning I did the hot and colds again. Nah, di paginya juga saya lakukan panas dan dingin lagi. By then the red line had totally gone. Nah, di saat itu garis merah tersebut sudah hilang sepenuhnya. So this was a very serious situation, but by the next day it was totally healed. Nah, ini adalah suatu kondisi yang serius, tetapi hari berikutnya sudah sembuh seluruhnya. Now, this wasn't totally healed. What I mean was the problem was now under control. Ya, saya tidak katakan langsung sembuh, tetapi situasinya masih di bawah kendali. It took about 10 days for that to totally heal. Ya, memerlukan waktu itu 10 hari untuk lukanya sembuh. So again, the hot and cold treatments combined with the potato. Jadi kembali panas dingin dan dikombinasikan dengan kentang tadi, kompres, Are very powerful adalah sangat ampuh when they are combined together. di saat mereka digabungkan bersama. Now we are going to look at charcoal. Sekarang kita akan lihat arang. Now you can buy charcoal or you can just make your own charcoal from the coals of the fire. Ya, kita bisa beli arang, tetapi kita bisa juga tentu dengan membuatnya sendiri dari arang api pembakaran. Now charcoal is not a food, it's not a herb, it's not a plant. Charcoal ini, arang ini bukan makanan, bukan sayuran, bukan tumbuh-tumbuhan. It is burnt wood. Ini adalah kayu bakar. But actually the best charcoal is the burnt coconut hulls. Ya, jadi namun arang yang terbaik adalah dari batok kelapa. Charcoal is able to absorb up to 300 times its own weight in poison. Arang ini bisa menarik 300 kali dari beratnya sendiri. It can absorb what? 300 times? Oh, racun seberat 300 kali dari beratnya itu sendiri, banyaknya jumlahnya. So it's mostly used for poisons. Jadi memang seringkali dipakai untuk keracunan. Because it can absorb a poison and neutralize it. Karena bisa menarik racun dan menetralisirnya. So it can be used internally. Jadi bisa dipakai di dalam. If a person has been poisoned. Kalau seorang sedang keracunan. Or if they have vomiting or diarrhea. Kalau sedang muntah-muntah atau diare. Often an upset stomach can be settled by taking charcoal. Dan juga perut yang sedang sakit juga bisa ditenangkan dengan arang ini. So you take a teaspoon of charcoal in about half a cup of water. Jadi kurang lebih ambil satu sendok teh di dalam setengah gelas air. It doesn't taste like anything. Tidak ada rasanya sama sekali. And you can use it externally. Dan bisa dipakai untuk luar. And where you would use it externally, di mana dipakai di luar, would be for snake bite or ant bite. Untuk gigitan ular atau gigitan semut.
bee sting, wasp sting. Mungkin serangan serangga atau tawon. And one of the easiest ways to make your poultice Dan cara yang paling mudah untuk membuat kompres dengan arang is to put a little bit of charcoal on a cloth and then moisten it. yaitu dengan cara meletakkan sedikit arang di atas kain dan dibasahkan. When you put the charcoal poultice on a bee sting or a wasp bite or something like that, Di saat kita meletakkan kompres ini di atas sengatan serangga wasp dan tawon, the pain goes immediately. sakit akan pergi segera. Now you see this is just a little bit of water. Kita lihat ini hanya air sedikit saja. So you can see the moisture has come out, Kita bisa lihat airnya sudah menyebar and then you make your poultice, dan lipat saja langsung. wrap it over, Dan kita lipat. and you can see the blackness of the poultice. Ini kita lihat hitamnya dari arang. So we'll use the wrist again. Raymond's wrist's going to be very healthy after this. Kita coba di tangan ini. And then you put that on. Let's say he's got a snake bite right there, Katakan ada gigitan ular di sini and then you wrap it on. dan dibungkus, diikat. Now, if Raymond had been bitten by a snake, Kalau tangan ini digigit ular, you'd put the poultice on and take some charcoal by mouth, ditaruh di tangan dan juga diminum juga arangnya. just to be double sure in case any poison's getting into the system. Hanya untuk memastikan juga secara ganda menjauhkan semua racun-racun. Cayenne pepper. Lada merah, cabai merah. Cayenne pepper is from the paprika family. Ya, datangnya dari paprika, jenis paprika ya. So it is different to the chili. Ya, memang sesungguhnya beda dari cabai Lombok. And cayenne pepper moves blood. Dan cabai ini menggerakkan, memindahkan darah. And we have had a few people come to our health retreat who have lost feeling in their feet. Ada beberapa orang pernah datang ke tempat kami yang tidak bisa lagi merasakan apa-apa lagi di kakinya. And we put a cayenne pepper poultice on the bottom of their feet. Kita letakkan kompres dengan cabai ini di bawah telapak kakinya. So you slightly wet a cloth, Ya, kita basahkan ini kain. and then you put cayenne pepper on it. Kita taruh saja cabai di atasnya. And then the person puts their foot on that. Nah, orang itu langsung meletakkan kaki di atasnya. You don't fold it first. No. You Okay. put the foot straight onto the cayenne Jadi pepper. kakinya langsung kena di cabainya kali ini. Now we're going to pretend that Raymond's hand is his foot, Kita akan ilustrasikan dengan tangan seakan-akan ini kaki. and he puts his hand straight on there. Oke, kita letakkan. This way. Oke, there. seperti ini. And then you put the Glad wrap around, Nah, kita taruh plastik seperti demikian and then you put a sock on, dan kaos kaki langsung dipakai and you leave it on overnight. dan biarkan semalaman. And by morning, it should be warm. Dan Now- pagi-pagi sudah langsung hangat. Now, I've had this happen a few times. Sometimes all the toes have lost their feeling. Saya pernah melakukan ini And di in saat that- semua sensasi rasa dari jari sudah tidak ada lagi. And in that case, let's see, if you put it on there, I'll hold it up so they can see it. Apabila hal demikian terjadi, And you and you get the cayenne pepper so it's over the top of the toe as well. kita harus bungkusnya supaya cabai itu kena juga sebagian atas dari jari And then wrap it up like that. dan dibungkus seperti demikian.
Now, if we did it to our toe, Apabila kita lakukan terhadap jari-jari kaki, by morning our feet would be very hot. di saat pagi hari kaki kita akan sangat panas. But if you did it to someone who had no feeling in their feet, Tapi apabila kita lakukan terhadap orang yang sudah tidak ada lagi rasanya di kakinya, it might be 3 nights before they start to get a little bit of pins and needles. mungkin 3 malam baru mereka bisa merasakan sakit-sakit tersebut. But I have You no... change it 3 times, right? Or leave it on 3 nights? Well, the time it takes, you would have to watch the person's response. Oh, kita harus lihat juga reaksi dari orang tersebut. If after 2 nights the person says, I've got pins and needles, Apabila di saat malam kedua dia rasakan, saya sudah rasakan seperti tusuk-tusuk jarum itu, that's the first sign that feeling is coming back. itu adalah tandanya rasa dari kaki itu sudah mulai kembali. So you might do 2 nights rest and then do it again. Mungkin kita bisa 2 hari lalu berhenti, besoknya lanjutkan lagi, ulang lagi. Another 2 nights rest and do it again. Nah, mungkin 2 malam lagi dan stop lagi 1 hari. When the person says, my feet are getting too hot, then you stop. Apabila seorang pasien tersebut mengatakan kaki saya sudah terlalu kepanasan, barulah berhenti. We have had a few people come to our health retreat who have lost feeling in their feet after having chemotherapy. Saya mendapatkan beberapa pasien di tempat kami yang sudah kehilangan rasa di kakinya sesudah kemoterapi. And we have seen the feeling return. Dan kita melihat rasa itu kembali. We had one man that came to our health retreat Ada seorang pria yang datang waktu itu, who had lost one leg because no blood was going into it. karena dia sudah kehilangan satu kakinya karena tidak ada lagi darah mengalir ke situ. Now the other leg was cold, Dan kaki yang satu lagi terasa dingin. which means the same thing was happening to the other leg. Nah, artinya hal yang sama sedang terjadi di kakinya yang satu itu. So we made a great big long cayenne pepper compress. Jadi kita buat kompres dengan cabai merah itu yang panjang. And we wrapped that around his whole leg. Jadi kita bungkus kompres tersebut sepanjang kakinya. I'll do it better than that. And he saved his leg. Dan kakinya terselamatkan. So there's no limit as to how far you can put it. Jadi tidak ada batas sebanyak apa kita bisa pakai pengobatan ini. So we bandaged it like this round his whole leg. Oh, jadi kita bungkus seperti ini sepanjang kakinya. And then we put glad wrap around the whole leg. Kita taruh plastik bungkus juga, kemudian seluruh kaki. And we kept that on all night. Nah, kita biarkan semalaman. We have had a few people come to our health retreat Ada beberapa orang yang sudah datang ke tempat kami who always have cold feet. yang selalu memiliki kaki yang kedinginan. Telapak. Maybe no one in Indonesia has that problem Ya, mungkin tidak ada orang di Indonesia mengalami hal tersebut because it is so warm here. karena di sini hangat. But it is an indication of poor circulation. Tetapi itu adalah tanda bahwa sirkulasinya tidak berjalan dengan lancar. And the remedy is exercise. Dan obatnya hanyalah gerak badan. But you can get the feet quite warm with this cayenne pepper poultice. Namun kaki bisa dikembalikan menjadi hangat dengan pengobatan seperti ini, dengan cabai. And again, the person's response will dictate to you how often you do it. Dan respons dari orang itu akan memberitahu Anda sendiri beberapa sering Anda harus lakukan. Now you can put a cayenne pepper poultice on the bottom of your feet. Anda bisa melakukan kompres dengan cabai ini di bawah kaki Anda To bring relief from a head cold and a chest cold. untuk menyembuhkan pusing kepala dan mungkin dada yang sakit. Because your feet are a reflex for problems in the abdominal, chest and head area. Karena kaki adalah indikasi ada masalah di perut, dada dan
kepala. I've had people with underactive thyroid glands, Saya mendapatkan seorang yang dengan gondok, and you can put a cayenne pepper poultice on that. bisa diberi kompres dengan cabai di gondoknya tersebut. We had one lady try it. Seorang wanita waktu itu mencoba. She didn't ask for my advice on Bagian lagi di mana kita bisa pakai ini serbuk cabai ini, is if someone cuts themselves. yaitu di mana seorang memotong kulitnya terpotong luka. If you sprinkle the cayenne pepper into the cut, Apabila potongan itu diberikan serbuk tersebut, it seals the blood vessels and stops bleeding. langsung serbuk tersebut mengunci dari darah itu dan menghentikan berdarah. Some people might say, wouldn't that hurt? Orang bertanya, bukankah itu sakit? It's already hurting. Nah, sudah sakit juga. And it'll smart for a minute. Ya, kita akan mengetahui But tidak lama, that will subside. tapi akan juga berhenti. I would also now like to talk a little bit on castor oil. Saya juga akan berbicara sedikit mengenai minyak kastrol atau kastroli. Most chemists sell castor oil. Minyak, jarak, oke. Sorry. Most chemists sell castor oil. Biasa toko-toko obat menjual minyak jarak. Castor oil Castor penetrates deep into the body. Dan minyak tersebut menembus sangat jauh masuk ke dalam tubuh. And when it is applied externally, Di saat dioleskan di luar, it breaks up lumps, bumps, and congestion. bisa mengurai bengkak dan radang dan juga congestion. Yeah. Oke, penyempitan, penyesakan. And this can be used as a compress. Bisa dipakai sebagai kompres. Now, to make a compress, you have several layers of cloth. Nah, untuk membuat kompres diperlukan beberapa lapisan kain. And you put the castor oil on these several layers of cloth. Kita berikan minyak tersebut di atas kain. So it's not till it's very wet, but just a little moist. Tapi tidak usah sampai terlalu basah sekali, hanya basah sedikit. And if someone had a bone spur on their bone, Apabila kita ada suatu tulang di sini luka, then they put that compress onto the bone spur. dan kita letakkan persis di atasnya. Again, cover it with plastic and bandage it on. Nah, kita seperti biasa kita letakkan plastik dan bungkus dengan kain. Now, if the bone spur has been there for 3 months, Apabila tulang tersebut sudah selama 3 bulan, it may take 3 weeks before it goes. mungkin bisa memakan waktu 3 minggu sebelum If itu the bisa pergi. bone spur's been there for 3 years, Apabila sudah 3 tahun lamanya, it may take 3 weeks. mungkin juga 3 minggu bisa. Sorry, bisa. 3 months. Oh, mungkin 3 bulan. Maaf. If the bone spur's been there 3 weeks, Kalau 3 minggu sudah di situ, it might take 3 days. mungkin hanya 3 hari bisa sembuh. So it all depends on how long the bone spur has been there. Mungkin tergantung sudah berapa lama kita mengalami. It can break up cysts. Bisa mengurai, menyembuhkan kista. All of the poultices that I've shown you today, Semua kompres yang saya tunjukkan hari ini kepada Anda, once they are used, they must be cast away. sesudah dipakai harus dibuang langsung. But not the castor oil. Namun kastrol tidak perlu dibuang. You can reuse it again and again and again. Bisa dipakai berulang-ulang kali. Because it's not absorbing anything into it,
Tetapi karena itu tidak menyerap apapun ke dalamnya, it just acts as a vehicle to hold the castor oil so that it can penetrate into you. ini hanya suatu sarana yang mengantarkan minyak tersebut masuk ke dalam tubuh Anda. I have known women to overcome lumps in their breasts, even cancer in their breast, by castor oil compresses. Ada yang saya tahu beberapa pasien yang kena kanker di payudara dan juga gumpalan yang sembuh karena castor oil ini, minyak jarak. And I have also known women who have conquered cysts or tumors in their uterus by applying the castor oil compress. Ada juga yang sudah sembuh karena dari tumor atau kista di kandungannya karena castor oil. So a castor oil compress could be put in this abdominal area, Jadi minyak ini bisa ditaruh di atas perut yang sakit, maybe worn overnight mungkin dipakai semalaman for cysts on the ovaries, karena seperti kista di dalam kandungan-kandungan, for fibroids in the uterus, mungkin fibroid di dalam usus, for constipation, untuk sembelit bisa juga dipakai, for irritable bowel. untuk pencernaan yang iritasi. It can be put on the liver area for gallstones. Bisa juga ditaruh di atas hati untuk batu empedu. It can be put in the back area for kidney stones. Bisa ditaruh di belakang untuk batu ginjal. It can be put on the head for brain tumors. Bisa juga diletakkan di kepala untuk tumor dari otak. And for glaucoma or cataracts, a drop can be put in each eye before bed every night. Atau mungkin orang yang sakit glaukoma atau katarak bisa diteteskan di mata sebelum tidur. You do it before you go to bed because otherwise you're a bit blurry. Ya, kita lakukan sebelum tidur karena kalau tidak itu bisa membuat kita agak kabur sementara waktu. I only advise the castor oil to be used on the outside of the body. Saya hanya anjurkan untuk castor oil ini atau minyak jarak ditaruh di luar tubuh. Remember, it penetrates deeper than any other oil. Itu karena ini menembus sangat-sangat jauh lebih dari minyak yang lain. And wherever it goes, it breaks up congestion, Di mana dia mengalir itu akan mengurai sembelit, sumbatan, penyempitan, and it cleanses and heals the area. dan membersihkan dan menyembuhkan daerah tersebut. Thank you for your attention. We're the afternoon now. The afternoon, ladies and gentlemen. Terima kasih untuk perhatian Anda semua, saudara-saudara, pagi hari ini. I trust you have been inspired by this lecture. Saya yakin Anda sudah mendapatkan inspirasi dari pelajaran kita hari ini To use these natural treatments. untuk mengambil pengobatan-pengobatan alami ini. And if they don't work, you've lost nothing. Apabila tidak berhasil juga Anda tidak rugi apa-apa. I tried them on all my children. Saya coba semua ini di anak-anak saya semuanya. They're all still alive. Mereka semua masih hidup. And they never had any of the doctor's medicines. Ya, mereka tidak pernah mendapatkan obat dari dokter. And if they or their friends get sick today, Jika mereka atau teman-teman mereka sakit hari ini, the first person they ring is mum. seorang pertama yang mereka telepon adalah ibunya. I believe that the mother should be the nurse of the home. Saya percaya bahwa ibu harus menjadi perawat di dalam rumahnya, rumah tangganya. And as you can see by what I've shown you this morning, these are very common things that most households have. Yang saya tunjukkan pagi hari ini kepada Anda ini adalah hal-hal yang lazim biasa ditemukan di rumah-rumah Anda. May I suggest Bisa saya memberikan saran that you have a poultice box in your house? untuk Anda mempunyai satu box kotak untuk kompres-kompres ini.